A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tambi khair. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tambi khair. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tambi khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Pertemuan yang lalu kita membahas tentang al-ma'dum. Pembahasan al-ma'dum adalah salah satu pembahasan metafisik yang paling rumit dan paling dalam, kata Imam Fakhruddin Ar-Razi. Yang mana al-ma'dum, suatu hakikat sebelum ada, sebelum dia diberikan sifat wujud. Apakah dia berada di dimensi yang lain? Dia tidak ada. Hakikatnya belum diberikan sifat wujud. Saat dia belum diberikan sifat wujud, keberadaannya itu di mana? Maka kata Mu'tazilah itu sabit. Sedangkan bagi jumhur Asy'ariyah tidak sabit. Karena sabit adalah wujud. Al-ma'dum suatu yang tidak ada. Kalau dia tidak ada, maka dia tidak subut. Kemudian para Mu'tazilah memberi argumentasi kenapa ma'dum yang mungkin itu sabit, karena dia bisa dibedakan dari yang lain. Banyak sekali hal-hal yang tidak ada, tapi bisa kita bedakan. Ini suatu yang tidak ada. Air yang terbuat dari raksa, ma'dum, mungkin. Gunung yang terbuat dari emas, ma'dum, mungkin. Bisa nggak kita bedakan dua hakikat ini? Bisa. Kenapa bisa kita bedakan? Karena dia subut. Karena setiap yang bisa dibedakan itu subut. Kemudian dibantah oleh kalangan dari Asy'ariyah, terutama Imam Fakhruddin Ar-Razi. Kalau dalil kalian ini pakai an-naqdul ijmali. Naqdul ijmali kan takhaluf dalil fi madalil ukhra. Kalau kalian mengatakan setiap yang bisa dibedakan itu sabit, maka suatu yang mustahil juga sabit. Ijtima'na kita ya. Banyak kan yang mustahil, tasalsul, dur, syarikullah. Ini bisa dibedakan antara satu mustahil dengan mustahil yang lain. Kalau kalian konsisten dengan kullu mutamayyiz sabit, ini juga sabit. Padahal kita sepakat ma'dum yang mustahil itu tidak ada. Dan ini pembahasan ini yang sangat rumit dan sangat problematik. Sehingga menurut Syekh Abdurrahman Muhairib, generasi setelah At-Tusi itu telah melakukan kesalahan. Telah melakukan kesalahan dalam menguraikan mazhab Asy'ariyah. Karena jumhur Asy'ariyah mutakaddimin, wujud adalah ainul zat. Wujud apa ya zat? Saat zat itu tidak ada, ya nggak ada wujud. Tapi saat kita katakan zat mahiyah, hakikat dengan wujud dua yang berbeda. Dalam arti wujud itu adalah wasfun zaidatun ala zat. Saat dia sebelum datang sifat wujud. Ini gimana? Dan ini pengaruh ke persoalan kudrah Allah. Allah nanti menciptakan, saat Allah menggunakan kudrah itu ta'alluqnya, terhubungnya apakah ke zat, ke mahiyah atau ke wujud. Allah hanya memberikan sifat wujud, maka dia ada. Sebelum dia diberikan sifat wujud, pada dimensi yang lain dia sudah sabit. Banyak sekali resiko-resiko daripada persoalan iskaliyatul ma'dum. Taib. Maka perlu dikaji ulang, perlu diulang tentang yang kemarin sudah kita bahas. Oke ya. Sekarang kita membahas tentang hal. Baik. Hal ini perlu digarisbawahi dulu sebagaimana yang pernah saya sampaikan di awal pertemuan. Jumhur Asy'ariyah, terutama mutakaddimin, itu tidak menetapkan sifat hal. Tidak menetapkan sifat hal dan menganggap hal itu adalah suatu yang mustahil. Al-ma'lum cuma dua, maujud dan ma'dum. Suatu yang bisa diketahui adakala dia itu suatu yang ada, adakala suatu yang diketahui itu suatu yang tidak ada. Maujud dan ma'dum, wujud dan adam. Tidak ada perantara selain antara wujud dan adam. Dan akal manusia pada kesehariannya kan gitu kan? Ada atau tidak kan? Nggak ada pilihan yang ketiga. Ada atau tidak ada? Ada nggak pilihan? Ada atau tidak ada? Ataupun opsi lain nggak ada kan? Nggak ada. Ini jumhur. Kemudian ulama yang pertama sekali yang menetapkan sifat hal itu Abu Ali Al-Jubai.
Al-Qadhi Ali Al-Jubai, mertua daripada Syekh Abu Hasan Al-Asy'ari, ayah daripada Abu Hashim. Beliau adalah ulama yang pertama sekali yang menetapkan sifat hal. Ini disampaikan oleh Al-Qatibi dalam syarah Al-Mufassal, syarah Al-Muhassal. Baik. Oke, referensinya siapa? Al-Qatibi, pengarang kitab Matan Syamsiah. Beliau ada menulis syarah terhadap Al-Muhassal, Al-Mufassal, Syarhul Al-Muhassal. Kemudian pandangan Al-Jubai ini diikuti oleh Mu'tazilah, kebanyakan Mu'tazilah. Dari kalangan Asy'ariyah yang pertama sekali yang menetapkan hal adalah Baqilani. Selamanya dalam semua kitab beliau menetapkan sifat hal. Adapun Imam Haramain itu alim beliau karena Baqilani. Beliau menghafal puluhan ribu lembaran kitab Imam Baqilani sehingga baru beliau alim dalam usul dan ilmu kalam. Maka pandangan beliau, pola pikir beliau, gagasan beliau ya sebagaimana copy paste dari Al-Baqilani. Makanya dalam kitab Al-Irsyad Asy-Syamil, Imam Haramain menetapkan sifat hal. Namun dalam kitab Al-Burhan fil Usulul Fiqih beliau mengatakan setelah penelusuran dan pendalaman dan pengkajian, saya menegaskan hal itu adalah sesuatu yang tidak ada. Kitab Irsyad itulah kitab yang sangat populer di Magharibah. Tilimsan, Al-Jazair dan sekitaran, dan itu menjadi rujukan kitab-kitab Imam Sanusi. Sehingga Imam Sanusi menetapkan hal, seolah-olah menetapkan hal itu adalah pendapat jumhur Asy'ariyah, padahal bukan. Taib. Oke. Ada yang mencoba menjelaskan kenapa Baqilani selaku ulama dari Asy'ariyah yang menetapkan sifat hal. Karena gini, Mu'tazilah mengakui Allah itu alimun. Allah itu alim. Taib. Allah itu mengetahui alimun. Allah itu qadirun. Allah itu muridun. Diilzam oleh Baqilani, kalau kalian mengakui Allah itu alimun sebagai sifat maknawiyah. Karena ma'ani mereka nggak mengakui. Jadi menetapkan sifat maknawiyah untuk jalan menetapkan sifat ma'ani bagi Mu'tazilah. Karena Mu'tazilah tidak menerima Allah itu ilmun. Lahu ilmun. Tapi Allah alimun. Baik, ada motif. Yang ini disampaikan oleh Syekh Mustafa Abdul Nabi waktu beliau ke sini. Baik. Tapi di sisi yang lain itu menandakan keterbukaan. Bahwa yang menetapkan hal itu bahwa lawan kita dari Mu'tazilah, Al-Jubai bahkan. Yang dikenal sebagai rivalnya Abu Hasan Asy'ari kan, walaupun mertuanya. Tapi Baqilani saat beliau membaca ini benar. Dan beliau pakai dalam Asy'ariyah. Baik ya. Oke. Kita baca matan. Ar-rabi'atu annahu la wasitata bainal wujudi wal adam. Pembahasan yang keempat itu bahwasanya tidak ada perantara di antara wujud dan adam. Di antara ada dan tidak ada itu tidak ada perantara. Opsi hanya dua, ada atau tidak ada. Dan dalam keseharian kita saat misalnya kita menyidik, kamu mencuri atau tidak? Oke, opsi hanya dua, ada atau tidak ada. Ini adalah pendapat jumhur. Wa asbatal qadhi wa imamul haramin wa abu hashimin wa sitatan wa sammauha halan. Dan menetapkan oleh Qadhi Abi Bakar Al-Baqilani, Imam Haramain dan Abu Hashim akan perantara di antara wujud dan adam. Wa sammauha halan. Dan mereka menamakan wasitah itu sebagai hal. Jelas ya? Ini belum masuk ke argumen. Kita baca syarah. Aku mengatakan. La wasitata bainal wujudi wal adami khilafan lil qadhi mustamiran ya. Qadhi mustamiran. Wa imamil haramin minna. Imam haramin minna. Tapi rujuk. Enggak mustamir. Dan Abi Hashim dan pengikut Abi Hashim dari kalangan Mu'tazilah. Fa innahum, maka bahwa sungguh tokoh-tokoh ini menetapkan wasitah di antara wujud dan adam, dan mereka menamakan wasitah itu adalah hal. Apa definisi hal sudah pernah saya jelaskan, kemudian kita baca juga hari ini. Wa arrafuha bi annaha sifatun li mawjudin la tusafu bil wujudi wala bil adami.
Tokoh-tokoh ini mendefinisikan hal dengan bahwa sungguh hal itu satu sifat. Hal itu sifat bagi yang maujud, yang tidak diwasafkan sifat ini dengan wujud, tidak juga diwasafkan dengan ada. Singkatnya seperti saya mencintai. Cinta adalah ada, suatu yang ada, nggak bisa diingkari. Cinta itu ada pada semua manusia. Saya sebagai manusia juga ada. Saya berstatus sebagai cinta. Hubungan antara saya dengan cinta itu dinamakan hal. Dia melekat dengan apa? Melekat dengan suatu yang maujud dengan saya dan cinta, ya kan? Maka di sini sampai apa? Sifatun lil maujud, sifat yang bagi yang ada. Tapi dia tidak dikatakan dengan wujud. Karena yang wujud apa? Saya dan cinta. Tidak juga dikatakan tidak. Buktinya apa? Dia terikat dengan suatu yang ada. Paham? Ini dinamakan dengan hal. Fal qaidul awwalu yukhrijuz zawati. Maka kaid yang pertama yaitu sifatun li maujud itu mengeluarkan zat. Bahwa dia bukan zat tapi dia sifat. Wa qauluhu li maujudin ihtirazun an sifatil ma'dum. Ungkapan li maujud itu untuk menjaga daripada masuk ataupun menjaga daripada sifat-sifat ma'dum. Dia sifat untuk yang maujud, bukan bagi suatu yang tidak. Wa qauluhu la tusafu bil wujud ihtirazun anis sifatis subutiyah. Tidak diwasafkan dengan wujud untuk menjaga daripada sifat subutiyah. Dia bukan sifat ma'ani. Cinta ada kan? Dia bukan cinta itu, tapi hubungan antara cinta dengan saya. Bukan ilmu, tapi hubungan saya dengan ilmu. Itulah hal. Jadi la tusafu bil wujud, dia bukan wujud. Kenapa? Ada ungkapan la tusafu bil wujud biar tidak masuk sifat-sifat subutiyah seperti kudrah, iradah, ilmu, hayah dan yang lainnya. Wa qauluhu wala bil adam ihtirazun anis sifati salbiyah. Qauluhu wala bil adam untuk menjaga daripada sifat-sifat salbiyah. Paham ya? Dia bukan sifat salbiyah. Baik. Wa huwa manqudun bil jauhariyati ala madhhabihim id hiya alaihi minal ahwali ma'a annaha sifatun lil ma'dumi li annahum indahum hasilatun lidzati halatal wujudi wal adabi. Definisi hal ini diruntuhkan, ini dinakid ya. Nakid apa kalau nakid apa? Ini kritik definisi nih. Apa? Hah? Ijmali. Apa? Apa? Definisi hal yang ditetapkan oleh Mu'tazilah dan sebagian Asy'ariyah ini diruntuhkan dengan sifat jauhariyah berdasarkan mazhab Mu'tazilah. Jadi gini, Mu'tazilah mengatakan hakikat jauhar, hakikat benda sebelum dia berada pada taraf ada, dia sudah memiliki sifat jauhariyah. Benda sudah memiliki sifat apa? Sifat benda. Dia menjadi benda karena ada sifat benda. Oke? Baik. Kenapa benda ini dikatakan benda? Ini bagi Mu'tazilah nih. Kenapa benda itu benda? Karena dia ada jauhariyah, ada sifat benda pada benda tersebut. Jauhar itu kenapa dikatakan jauhar? Karena ada jauhariyah. Baik. Seperti kenapa saya punya ilmu? Karena saya ada mu'allalnya, ada mu'allal. Dalam arti begini. Saya punya ilmu karena apa? Karena saya alim. Baik. Kalau saya ditetapkan ada ilmu, maka saya alimun. Kalau ada ilmu pada saya, maka sama dengan saya alimun. Baik. Definisi hal tadi diruntuhkan dengan jauhariyah berdasarkan mazhab. Nah, kenapa? Karena jauhariyah, karena dianya jauhariyah berdasarkan mazhab Mu'tazilah itu termasuk daripada ahwal. Padahal bahwa sungguh jauhariyah itu sifat bagi ma'dum. Karena bahwa sungguh jauhariyah menurut mereka itu hasil bagi suatu zat dalam dua kondisi wujud dan ada. Jadi gini. Benda setelah dia ada sifat jauhariyah. Benda, ini bagi Mu'tazilah. Benda itu sebelum diberi sifat wujud, dia sudah ada sifat
jauhariyah. Taib. Maka sifat jauhariyah bagi benda itu ada baik saat dalam wujud ataupun saat dalam keadaan ada. Maka sifat jauhariyah ini apa? Hal kan? Hal kan? Oke. Lihat definisi tadi apa? Definisi hal. Sifatun lima wujud. Sedangkan jauhariyah itu sifat nggak mesti pada yang wujud, pada yang ada. Benda yang belum ada itu sudah ada sifat jauhariyah. Maka definisi hal itu bisa diruntuhkan dengan jauhariyah berdasarkan mazhab Mu'tazilah. Karena jauhariyah bagi Mu'tazilah itu ada juga bagi ma'dum. Suatu hakikat yang belum ada. Benda belum ada, tapi benda itu sudah memiliki sifat kebendaan lah. Nah, sifat kebendaan ini kapan dia ada? Nggak mesti saat ada. Baik. Sedangkan itu kan hal. Hal definisi adalah sifatun lima wujud. Sedangkan ini ma'dum. Nah, maka nggak konsisten definisi kalian. Nyonya anak ibu baru emang agak mewujud. Baik. Walau kila fi ta'rifihi innaha sifatun lisabitin la tusafu bi sifatil wujudiyah wala wasalbiyah lakana saliman ala naqdi ala madhabihim. Kalau ada yang memberi definisi, kalau ada yang mengatakan pada definisi hal, apa? Hal itu adalah sifat bagi sabit, bukan bagi mewujud. Biar masuk sesuatu yang belum ada. Yang tidak diwasafkan dengan sifat wujudiyah dan salbiyah. Niscaya adalah definisi itu akan selamat daripada kritikan berdasarkan pendapat Mu'tazilah. Ini hanya pendapat buruh Mu'tazilah lah baik kena takat urungnya. Taib. Kita baca matan. Ini matan dengan syarahnya sudah selesai. Kemudian apa bukti? Karena kita yang mengklaim tidak ada perantara antara wujud dan adam. Apa buktinya? Lana. Bagi kami, ini dalil bagi kami. Annal mutasawwara imma lahu tahakkukun biwajhin ma wa huwal wujud aw la wa huwal adam. Fa in ghayyaru tafsira fal bahsu lafdiyun. Gini. Bahwa sungguh yang digambarkan suatu yang bisa dipahami, suatu yang bisa dihasilkan dalam akal. Oke. Mutasawwar semua yang hasil dalam pikiran. Coba perhatikan. Ini kembali jangan ikut tag ya. Perhatikan ke pikiran kita masing-masing. Semua yang dihasilkan dalam pikiran manusia. Imalahu adakala bagi yang hasil itu ada realisasi dengan wajah apapun. Biwajihin dengan cara apapun. Dengan bentuk apapun. Wahwal wujud dan tahakkukun biwajima itu namanya wujud ataupun tidak. Dan tidak itu adalah adam. Jadi gini. Semua yang ada dalam pikiran manusia, kalau kita pikirkan, itu tidak terlepas dari dua model. Suatu yang ada dan suatu yang tidak ada. Oke? Ada itu nggak mesti harus ada bentuk. Bisa jadi wujud fi zihni. Taib. Ataupun dia ada tapi tidak punya dimensi. Pokoknya biwajihin ma, apapun bentuknya, apapun wujudnya. Wujud zihni kah, wujud khariji kah, punya fisik ataupun tidak punya fisik. Bergantung kepada yang lain. Taib. Tahakkukun. Maka dia wujud. Kalau tidak tahakkuk, maka tidak wujud. Coba cari perantara di antara dua itu. Ini kesimpulan akal nih. Kesimpulan akal kalau kita tidak menggunakan akal. Kalau gebet pun dia. Gebet dah ke no. Taib. Oke. Taib. Coba cari perantara. Kalau begini penafsirannya. Wujud itu apa? Suatu yang dia itu punya keberadaan. Keberadaannya itu apapun bentuknya. Dan sesuatu yang tidak memiliki keberadaan. Laut. Ada, gunung ada, semua ada. Laut terbuat dari air raksa. Kemudian alien, dinosaurus, paham? Bisa kita belah menjadi dua, ada atau tidak ada. Walaupun wujud dia itu kadang-kadang pada akal aja, pada zihni. Oke, biwajihin dengan lebih umum, baik fil kharid ataupun fil zihni. Nah, ini nggak bisa ditolak.
Fa in ghayyaru, maka jika para orang ulama-ulama yang menetapkan hal mengubah tafsir, yakni tafsir wujud dan tafsir adam, maka pembahasan ini hanya perbedaan lafzi. Oh, makna wujud bukan seperti makna yang kalian sebutkan. Makna adam bukan seperti makna yang kalian sebutkan. Berarti makna yang berbeda. Berarti bukan, kita sebenarnya nggak bertengkar. Dengan makna ini kalian kritik nggak? Dengan makna ini emang tidak ada perantara antara wujud dan adam. Oke. Tapi kalau kalian mengubah makna wujud, makna adam, berarti khilaf lafzi. Karena di sini disampaikan oleh Syekh Syarif Al-Jurjani bahwa jadi nafi wal isbat kita mengatakan tidak ada hal. Mu'tazilah, Baqilani mengatakan ada hal. Dengan makna yang berbeda sama dengan sebenarnya dia tidak bertengkar. Itu namanya khilaf lafzi. Karena syarat bertengkar itu makna yang sama kita menetapkan sedangkan yang lain menafikan. Sedangkan ini makna yang berbeda. Maka itu khilaf lafzi. Oke? Jadi liu tamu dawa aku berapa yang makna menurut orang ki bangka beda menurut. Anda dawa berarti. Yang makna menurut lo ngeron setuju pana setuju, enggak selesai. Baik. Oke. Baru baca syarah. Fad-dalilu ala ibtalil qawli bil hali an naqula tilkal wasitatu bal kullu ma yushiru ilaihi al-aqlu in kana lahu subutun wa tahaqqukun biwajhin ma kanat mawjudatan wa illa kanat ma'dumatan. Maka dalil untuk membatalkan pendapat dengan hal itu bahwa kami katakan sedemikian perantara, bahkan semua perkara-perkara yang diisyarahkan kepadanya perkara oleh akal, jika adalah bagi suatu tersebut ataupun bagi wasitah ya, itu ada ketetapan watahakukun dan keberadaan dengan bentuk apapun biwajin maka perkara wasitah tersebut ada. Wa illa, dan jika tidak model begini maka dia tidak Gini, wasitah itu wasitah yang mereka mengatakan hal. Hal itu apakah punya dimensi, punya keberadaan? Dia punya keberadaan, punya ketetapan. Kalau ada berarti wujud. Kalau tidak ya adam. Jadi tetap nggak ada perantara. Jadi ini ulama ini mencoba menarik wasitah itu ya bagian dari wujud. Bukan seperti anggapan kalian di antara wujud dan adam. Paham? Dalam keseharian kita cuma pilihan dua kan? Ada atau tidak ada? Ada nggak pilihan antara ada dan antara tidak ada? Nggak ada. Oke? Ini hanya tafsiran falsafi. Sehingga mengeluarkan ada perantara di antara wujud dan li'anna la na'ni bil mawjudi wal ma'dumi siwa ma dzakarna. Karena tidaklah kami maksudkan dengan mawjud dan ma'dum selain sesuatu yang telah kami sebutkan. Makna mawjud dan ma'dum ya makna yang telah kami sebutkan. Selain itu kami nggak tahu. Nggak ada. Jadi perantara hal yang kalian katakan hal itu ada punya keberadaan, punya ketetapan. Kalau ada berarti dia wujud. Bukan perantara. Semua yang diisyarah oleh akal, semua yang ditangkap oleh akal tidak terlepas pada wujud dan maka wasitah itu ada ketetapan, ada keberadaan, ada. Berarti dia wujud. Oh, tidak ada, berarti dia adam. Bukan berada di tengah-tengah. Oke? La yuqal la nusallim. Ini kan dalil untuk membantah. La yuqalu la nusallim anna kullama lahu subutun wa tahaqququn biwajhin ma yakunu mawjudan wa innama yalzamu an law kana subutuhu wal wujudu huwal wujuda au musawiyan. Amma idza kana amma minhu kama huwa madhhabu musbitihi fala yalzamu dzalika. Jangan dikatakan. Ini jangan ya. Kritikan ini jangan. Dalam arti kritikan ini lemah. La nusalim, tidak kami terima bahwa semua perkara-perkara yang bagi perkara itu ada ketetapan dan ada keberadaan dengan bentuk apapun. Yakunu maujudan, itu ada dianya malahu subutun wa tahaqqun, itu maujud. Wa innama hanyasanya lazimlah bahwa kalau adalah subut dianya subut itu wujud ataupun sama dianya subut akan wujud. Musawiyan itu
sama subut dengan wujud. Jadi gini. Tadi apa? Lihat argumennya apa? Dalil tadi apa? Kullu ma yushiru ilaihil aqlu in kana lahu subutun wa tahakkukun maka maujud. Jadi kalau dia subut maka dia maujud. Inilah setiap yang subut maujud benar kalau subut dengan maujud itu tasawi ataupun taraduf. Yalzam. Otomatis kalau dia subut maka dia maujud. Kalau dia enggak subut maka dia enggak wujud. Benar. Paham? Wa inna ma yalzamu allau kana subut wal wujud au musawi. Adapun apabila subut itu lebih umum daripada wujud, subut belum tentu sebagaimana dianya pendapat umum inilah mazhab yang menetapkan hal, maka tidak lazimlah sedemikian. Tapi ini salah. Subut. Jadi gini, paham. Jadi gini, ini kritikan dulu. Tapi kritikan ini masalah. Jangan sampai kayak kalian mengeluarkan argumen ini karena argumen ini bermasalah. Ini la yukalu. Jadi misalnya ada kritikan gini, kami nggak menerima bahwa kalau dia subut maka wujud, kalau dia tidak subut maka dia tidak wujud. Baru otomatis antara subut dengan wujud kalau tasawi ataupun taraduf. Tapi kalau umum, subut itu umum sebagai mazhab Mu'tazilah. Dan ini adalah mazhab yang menetapkan hal. Itu nggak lazim, nggak otomatis saat dia itu subut langsung wujud. Oke. Tapi ini la yukal. Karena apa? Karena subut yang menurut Mu'tazilah itu subut fil ma'dum. Sedangkan masalah hal ini sifat bagi apa? Sifat bagi mawujud. Kalaupun kalian mengatakan subut itu lebih umum daripada wujud. Subut lebih umum wujud. Mazhab kemarin. Mazhab Mu'tazilah. Makna subut lebih umum apa? Subut itu juga dikategorikan ke yang ma'dum. Oke. Tujuan kalian mengatakan subut lebih umum untuk wujud apa? Untuk menetapkan hal. Hal itu apa? Sifatun lil mawjud. Sifat bagi yang mawjud. Kalau kalian berpendapat subut itu lebih umum daripada subut, enggak membenarkan kalian juga. Kenapa? Karena subut yang umum itu bagi yang ma'dum, sedangkan hal bukan sifat bagi ma'dum. Baik ya? La yukan. Wa aidan qaulukum la na'ni bil mawjudi wal ma'dumi siwa ma dzakarna musadaratun 'alal matlub. Dan juga ini kritikan juga. Pendapat kalian, perkataan kalian, tidaklah kami maksud dengan mawjud dan ma'dum selain sesuatu yang telah kami sebutkan, itu musadarah halal matlub. Musadarah halal. Musadarah halal matlub apa? Hah? Dalam dalil ada dakwaan. Gini, dakwaan apa? Perkara itu hanya dua. Ada dan tidak ada. Apa bukti perkara itu hanya dua, wujud dan ada? Karena sesuatu yang ada keberadaan maka ada. Itu kan dakwaan. Saya perlu bukti apa yang menetapkan wujud dan jadi dakwaan dijadikan dalil untuk menetapkan dakwaan. Padahal dakwaan itu perlu dalil yang di luar untuk menetapkannya. Coba lihat. Wujud kan cuma apa? Maklum kan cuma dua. Maujud dan ma'dum. Apa bukti maujud dan ma'dum hanya dua? Karena in kana lahu tahakkukun wa subutun fal maujud. Kan sama aja nih. Oke, ini kritikan. Wal jawabu annal murada bihima in kana ma dzakarna faqad hasalal murad. Jawab bahwa sungguh yang dimaksudkan dengan maujud dan ma'dum, jika adalah yang dimaksudkan dengan maujud dan ma'dum itu makna-makna yang telah kami sebutkan, maka sungguh hasillah yang dimaksudkan. Ini makna maujud dan ma'dum ini ada tergantung dua. Kalau makna maujud dan makna ma'dum sebagaimana yang telah kami sebutkan, maka selesai. Hasalal muram, hasillah maksud kami. Wa in kana ma dzakartum wa ghayyartum tafsirahuma wa in kana yastalzimu alwasitata lakin an-nizaa yasiru lafdhiyan. Dan jikalah yang dimaksudkan maujud dengan ma'dum itu makna yang kalian sebutkan. Dan kalian mengubah tafsir maujud dan ma'dum. Sekalipun ada dianya makna yang kalian sebutkan, itu melazimi perantara. Namun,
kritikan, perdebatan, jadilah perdebatan itu lafzi. Jadi gini, makna ini kalau ada pengulangan yang pertama, pembahasan pertama sudah saya sampaikan. Bagi yang menetapkan hal, maujud itu terbagi gini. Ma'dum adalah sesuatu yang tidak ada keberadaan, yang tidak ada tahakkuk, tidak ada sebut, namanya ma'dum. Sesuatu yang ada tahakkuk itu terbagi dua. Ada kali dia asalatan, dia berdiri dengan sendirinya. Ada yang bergantung kepada bin maujud. Yang bergantung ataupun tabaan itu namanya hal, yang berdiri dengan sendirinya namanya apa? Maujud. Oke, jadi makna maujud dan ma'dum adalah makna kami, selesai. Oh, makna yang kalian sebutkan, makna yang kalian tafsirkan. Dan berarti sama dengan makna maujud dan makna ma'dum bukan lagi sebagaimana makna kami yang maksud wa ghayyartum tafsirahuma. Nah, saat kalian mengubah makna maujud, maka hasillah apa? Perantara kan? Karena ada yang mengikuti kepada. Nah, walaupun nanti menghasilkan perantara, perdebatan kita bukan lafzi hakiki, tapi perdebatan makna maujud versi kami dengan makna maujud versi kalian berbeda. Idhasiluhu yarji'u ila anna nusammi kullama lahu subutun wa tahaqququn biwajhin ma maujudan wa antum la tusammu nahu bidzalika. Karena kesimpulan perdebatan itu kembali dianya kesimpulan kepada bahwa sungguh kami itu kami namakan semua perkara-perkara yang ada bagi perkara itu subut, keberadaan, ketetapan dan tahakkuk dengan model apapun kami namakan apa? Maujud. Sedangkan kalian tidak kalian namakan akan perkara tersebut dengan sedemikian maujud. Kenapa? Karena ada kemungkinan mereka hal. Wa ila hadzal jawab, dan kepada ini jawaban memberi isyarah oleh musannif dengan perkataan fa in ghayyaru tafsira fal bahsu lafdiyun. Maka jika kalian mengubah makna maujud, yakni tafsir, maka perdebatan itu hanya perdebatan dalam pengucapan. Penamaan. Lafzi itu penama. Maka ingat tafsir khilaf lafzi ataupun niza' lafzi itu bukan berangkat dari makna yang sama. Oke? Makna yang berbeda. Al-Qatibi ini nanti aja kita baca. Ini disampaikan dalam kitab ini. Oke, sekarang ini dalil daripada apa? Dalil yang menafikan adanya hal. Masuk ke argumen. Ada dua argumen yang populer dari kalangan yang menetapkan hal. Yang pertama, ihtaju bi annal wujuda mushtarakun zaidun alal mahiyah wa laysa bi mawjudin wa illa la sawa ghairahu bil wujud. Fayazidu wujuduhu wa yatasalsalu wala ma'dumin wa illa tasafa syai'u binakidhihi. Para yang menetapkan Mu'tazilah memberi argumen dengan bahwa sungguh wujud itu kan mustarak, yang lebih di atas mahiyah. Oke? Karena yang mengatakan wujud adalah ainud zat, nggak ada cerita sifat maknawiyah, nggak ada hal. Oke. Walaisa, dan wujud itu bukanlah suatu yang maujud. Gini aja. Buktinya apa? Gini. Kita berpihak kepada yang mengatakan wujud itu adalah wasfun zaidun ala dzat. Saya punya hakikat, manusia punya hakikat. Hayawanun natik. Hakikat manusia itu diberi sifat wujud. Taib, ada hakikat, ada wujud. Wujud itu apakah maujud atau ma'dum? Ada 3 opsi. Wujud yang diberikan kepada satu hakikat. Wujud ini apakah dia maujud atau dia ma'dum atau dia bukan maujud, bukan ma'dum. Ini akal nih. Opsi yang pertama dulu, dia ma'dum. Bisa nggak kita katakan itu wujud itu ma'dum? Nggak bisa suatu yang wujud berwasaf dengan ma'dum, itu bertentangan. Karena wujud itu kan memberi keberadaan bagi suatu hakikat. Masa wujud itu suatu yang tidak ada? Bagaimana dia memberi keberadaan kepada yang lain? Maka opsi wujud itu ma'dum. Apakah wujud itu maujud? Wujud itu maujud. Berarti kalau wujud itu maujud berarti dia mahiyah. Keberadaan dia itu butuh wujud yang lain. Wujud yang lain itu wujud itu apakah maujud? Gini. Satu hakikat
Kemudian atau mana anak ijak sih anak spidol kecok deh tapi ya ini cik kalian nah Hah? Oh be permainan anak pun belum dah oke. Satu mahiyah ini hakikat dia ada sifat wujud taib karena semua hakikat itu ada karena ada sifat wujud. Andai dia tidak ada sifat wujud maka dia ma'dum. Taib. Wujud itu apakah mawjud? Ma'dum sudah pasti enggak. Apakah wujud itu mawjud? Gini. Kalau kita katakan wujud itu mawjud sama dengan dia mahiyah. Kalau wujud itu mawjud maka mahiyah. Mawjudnya itu dengan apa? Mazhab tadi apa? Wujud adalah wasfun zaidatun adalah dia mawjud karena ada wujud yang lain. Nah, wujud yang lain ini mawjud apakah ma'dum? Apakah bukan mawjud bukan ma'dum? Oh, dia mawjud. Mawjud itu berarti dia mahiyah. Berarti karena ada sifat kan yang melekat padanya itu sifat wujud ini mawjud. Nah, sehingga terjadilah tasal. Maka kalau dia bukan ma'dum, maka bukan mawjud, maka opsinya apa? Bukan mawjud, bukan dia bukan mawjud dan bukan ma'dum. Apa? Hal. Baik. Ini. Lihat nih. Mereka memberi argumen bahwa sungguh wujud itu mustarak zaidun alal mahiyah. Benar kan? Ini mazhab yang populer. Walaisa dan wujud ini bukanlah mawjud. Dan jika tidak, kalau kita katakan wujud itu adalah mawjud, niscaya sama dianya wujud akan selainnya dengan wujud. Maka lebihlah wujudnya dan tasalsul. Dan bukan ma'dum. Dan jika ma'dum, maka niscaya berwasaflah sesuatu dengan lawannya. Ini matan. Syarahnya kita baca. Aqulu. Ihtaja musbitul hali bihujjatain. Aku mengatakan. Memberi argumen oleh orang-orang yang menetapkan hal dengan dua argumen. Yang pertama, al-ula. Annal wujud alladhi huwa wasfun mushtarakun bainal mawjudati wa zaidun alaiha laisa bimawjudin wala ma'dumin fasabatal qawlu bil hal. Dakwaan. Wujud adalah satu wasaf yang mustarak. Yang berkongsi di antara semua yang ada, semua benda-benda yang ada. Dan wujud itu adalah suatu yang lebih di atas benda-benda yang ada. Yang mana wujud itu bukan maujud dan bukan ma'dum. Saat wujud itu bukan maujud dan bukan ma'dum, maka dia apa? Maka ditetapkanlah pendapat dengan hal. Ini dakwaan ya. Dalilnya apa? Li'annahu. Ini. Dia bukan maujud. Opsi ada 3. Maujud, ma'dum. Bukan maujud, bukan ma'dum. Kalau dia bukan maujud. Kalau dia bukan ma'dum. Maka yang tersisa apa? Bukan maujud, bukan ma'dum. Apa? Ya, hal. Maka pembuktiannya apa? Membantah dulu dia bukan maujud. Wujud itu bukan maujud. Wujud itu bukan ma'dum. Oke. Li'annahu law kana mawjudan lakana musawiyan lisairil mahiyati fil wujudi wa mukhalifan laha biwajhin listihalatil isnainiyati bidunil imtiyazi wa ma bihil musyarakatu ghairu ma bihil mumayazatu. Nah, kaidah ini penting sekali ini. Fawujudul wujudi zaidun alaihi wal kalamu fihi kal kalami fil awwali fayatasalsalu wa huwa muhal. Baik. Perlahan-perlahan ya. Karena bahwa sungguh wujud. Ingat, bedakan antara wujud dengan mawjud ya. Wujud adalah wasaf yang berada pada suatu hakikat. Hakikat manusia, haywanantik. Sifat. Dia baru ada saat dia ada sifat wujud. Baik. Oke. Ini pisahkan. Karena bahwa sungguh wujud. Kalau wujud itu adalah mawjud. Niscaya adalah wujud itu akan sama bagi semua mahiyah-mahiyah yang lain pada wujud. Dan berbeda dianya wujud baginya mahiyah dengan satu sisi. Karena mustahillah dua tanpa ada perbedaan. Ini. Wama bihil musyarakat. Dan sesuatu yang dengan sesuatu itu sama.
itu selainlah sesuatu yang dengan sesuatu itu berbeda. Nah, ini kaidah. Jadi gini, dua perkara yang sama baru dikatakan sama kalau ada yang berbeda. Dua perkara kita katakan sama. Kapan kita katakan sama? Kalau ada perbedaan. Kalau sama semua, ya bukan dua, satu berarti. Anak kembar, sama kan? Kapan ditetapkan sama? Saat dia ada perbedaan. Abang, adik. Ada sisi perbedaan, ada sisi kesamaan. Ini yang dimaksudkan ma bihil musyarakah. Sesuatu yang dengan sesuatu ini bertemu. Ma bihil musyarakah. Sesuatu yang bisa mempertemukan bukanlah sesuatu yang menjadi titik berbeda. Dua yang sama, ada titik sama, ada titik yang membedakan. Coba cari dua perkara yang sama semuanya, enggak ada. Taib. Ma bihil musyarakah ghairu ma bihi al mumayah. Yang sama itu apakah yang beda? Gini, sekali lagi. Dua perkara dikatakan sama karena ada perbedaan. Apakah yang beda itulah sisi yang sama? Bukan. Sisi yang sama bukanlah sisi yang beda. Itu makna ma bihil musyarakah ghairu ma bihi mumayazah. Ada sisi perbedaan, ada sisi persamaan. Sisi yang persamaan bukanlah ghairu ma bihi al mumayazah. Itu kaidah yang pertama. Itu paham ya? Kemudian nggak mungkin ada dua perkara tanpa ada perbedaan. Mustahil ada dua tapi nggak ada perbedaan sama sekali. Berarti kalau ada perbedaan, ini ada kesamaan berarti ada perbedaan. Yang perbedaan itu apa? Bukan yang sama. Yang sama bukanlah yang beda. Berarti ada dua sisi kan? Ada dua sisi. Ada dua perkara. Yang sama bukanlah yang beda bukanlah yang sama. Sama dengan pada benda itu, pada suatu zat itu ada titik sama, ada titik beda. Ini, saya sama Tung Pasha sama-sama pada kepalanya sama. Apakah perbedaannya boleh pada kepala juga? Enggak boleh. Pada sisi yang lah tangan misalnya. Itu membuktikan bahwa saya punya dua alat, kepala dan tangan. Beliau juga ada dua, kepala dan tangan. Karena yang sama bukanlah yang berbeda bukanlah yang sama. Yang sama ini ada satu, yang berbeda sah. Maka dari dua belah pihak itu ada dua perkara. Dua yang saling sama, ada yang berbeda. Oke, ini kaidah dulu. Maka tidak boleh ada dua perkara tanpa ada perbedaan sama sekali. Pasti ada perbedaan. Yang berbeda ini bukanlah yang sama. Yang sama bukanlah yang berbeda. Berarti sama dengan apa? Yang sama satu sisi, yang berbeda sisi yang lah. Berarti ada dua perkara dong. Iya kan? Ada dua perkara. Gini. Dua benda. Dua benda ini sama. Ada titik kesamaan, ada titik yang titik sama bukanlah titik yang berbeda. Titik yang berbeda bukan titik yang sah. Maka ada dua perkara paling kecil pada dua yang berbeda. Dua yang sama itu pasti ada yang berbeda. Benda yang berbeda ini dan juga ada yang sama, paling kurang ada dua dimensi yang ada pada dirinya. Titik kesamaan, titik perbedaan. Ini kaidah. Baik. Nah, kembali ke pendalilan. Wujud itu kalau maujud, maka dia akan sama bagi semua mahiyah pada wujud. Gini. Kita dengan binatang, batu, kayu, semua sama. Sama-sama di mana? Fil wujud. Berbeda sisi yang mana? Sisi yang lain. Sama pada wujud, berbeda pada yang lain. Wujud itu kalau maujud, maka wujud itu akan sama dengan mahiyah yang lain, sama pada wujud. Agak bahana spidol. Ini apalah? Tak teh no. Wujud. Kalau kita katakan wujud itu adalah maujud. Wujud itu adalah maujud. Baik. Sama dengan saat kita katakan wujud itu adalah maujud. Maka dia sudah sama dengan mahiyah yang lain, sama-sama pada wujud. Oke? Sama-sama pada wujud bukanlah maujud. Nah, wujud bukanlah maujud.
Kemudian wujudnya, jadi ini, wujud adalah maujud. Wujud adalah maujud. Kalau kita katakan wujud adalah maujud, maka dia sama dengan mahiyah yang lain. Ada yang sama, ada yang berbeda. Yang sama apa? Sama-sama pada wujud. Wujud ini sudah menjelma menjadi maujud. Maka dia sama dengan yang lain. Sama-sama apa? Sama-sama pada Maka wujud ini wasfun zaidun ala dzat baginya. Bagi wujud itu. Wujud sudah maujud. Wujud itu adalah maujud. Kalau kita katakan wujud itu adalah maujud, sama dengan wujud itu, kan dia sudah menjadi maujud. Berarti ada wujud nggak pada dia? Wujud pada dia itu maujud. Kalau kita katakan maujud, berarti ada wasfun zaidun ala. Wasfun zaidun ala zat itu wujud nggak? Wujud, apakah maujud? Maujud dengan apa? Dengan sifat wujud. Wujud itu apakah maujud? Terjadilah tasalsul. Maka wujudnya wujud itu zaidun ala zat. Maka pembahasan pada wujudnya wujud itu seperti pembahasan pada yang pertama. Maka terjadilah tasalsul, dan tasalsul itu adalah suatu yang mustahil. Wujud itu kalau kita katakan maujud, maka saat dia menjadi maujud pasti karena dia ada wujud. Karena wasfun zaidun ala zat. Wasfun zaidun ala zat itu kan wujud. Wujud itu apakah maujud? Kalau kita katakan maujud berarti karena dia ada wujud. Wujud ini maujud. Karena apa? Karena wujud. Wujud itu perlu. Cuma mau saya sampaikan kolerasi kaidah ma bihil musyarakah ghairu ma bihil mumayazah. Saat wujud itu menjadi maujud, maka sisi wujud bukanlah sisi maujudnya. Bukan sisi hakikat. Hakikat bukanlah sisi wujud. Saat wujud itu menjadi maujud, sama dengan dia sama nggak dengan mahiyah yang lain? Sama dengan manusia. Wujud itu sudah sama dengan hakikat manusia. Sama-sama pada itu kan titik sama kan? Titik bedanya apa? Hakikatnya apa? Hakikat wujud. Wujud yang sudah menjadi maujud. Sama-sama pada wujud. Ada titik sama, ada titik berbeda. Baik. Maka kalau kita katakan wujud itu maujud, maka beresiko mustahil. Walau kana ma'duman lattasafa syai'u binaqidhihi wa huwa muhalul. Dan kalau wujud itu ma'dum, niscaya berwasaflah sesuatu dengan nakidnya, dengan lawannya sesuatu. Lawannya sesuatu yaitu mustahil. Lawannya ma'dum. Dan itulah sesuatu yang mustahil. Ini saat wujud itu berada pada suatu hakikat. Wujud itu ma'dum. Ini bertentangan. Karena wujud itu untuk mengadakan. Sedangkan kalau kita katakan wujud itu ma'dum, bagaimana dia mengadakan sedangkan dia tidak Berarti kalau dia bukan maujud, terus bukan ma'dum, terus apa? Bukan maujud. Bukan ma'dum. Fasabata annahu la maujudun wala ma'dumun a'ni alwasitata wa huwal matlub. Maka ditetapkan bahwasanya tidak ada wujud itu bukan maujud dan bukan ma'dum. Yang aku maksud wasitah. Dan itulah natijah. Proses akal nih kan. Ini latihan nih. Baik. Baik. Oke. Nanti kita baca bantahan aja ya. Wa fihi nadhar ya. Ya. Argumen yang kedua. Wa aidan. Argumen yang kedua. Lihat nih. Ibaratnya lihat. As-sawadu yusyarikul bayada fi launiyati wa yukhalifuhu fi sawadiyati fayataghayyarani fa imma an yujada fayakumul aradu bil aradi aw yu'dama fayatarakkabul mawjudu minal ma'dumi. Dan juga argumen yang kedua, hitam itu sama dengan putih pada warna, ya kan? Hitam dengan putih sama-sama apa? Warna. Wa yukhalifu, dan hitam itu berbeda dengan putih pada sifat keitamannya. Hitam dengan putih sama di mana? Sama-sama warna. Berbeda apa? Dari sisi hitam. Ya kan? Jelas nih kan? Oke. Maka
Karena dia hitam itu berbeda dengan putih pada keitaman. Ya, keitaman. Fayatagayarani. Maka keduanya dua yang berbeda. Tapi katanya tadi apa? Sama-sama, tapi ini beda. Paham nggak? Paham? Hitam dengan putih sama-sama tapi hitam berbeda dengan warna. Hitam berbeda dengan putih. Hitam berbeda dengan putih. Tapi di waktu yang sama dia sama-sama bertemu kan? Fa'ima, maka berbeda. Tapi dia bertemu. Maka ada kala bahwa keduanya ada. Sama dan berbeda itu gimana nih? Maka beradalah arat dengan arat. Arat dengan arat itu nggak boleh. Ataupun tidak ada keduanya. Maka tersusunlah maujud daripada yang ini matan. Lihat ke syarah. Wa hujjatus saniyatu hiya annahu law kanatil mahiyatun naw'iyatu mushtarikatan fil ajnasi lazimal qawlu bil hal lakin muqaddam haqqun wa tali misluhu. Dan argumen yang kedua bahwasanya kalau adalah mahiyah nau'iyah itu sama pada jenis, misalnya lazimlah berpendapat dengan hal. Namun muqaddam itu benar, maka tali sama seperti muqaddam. Kalau muqaddam benar, maka tali ini perlu digarisbawahi, ini bukan mantek ya. Jenis ini bukan ini titik yang berbeda, jenis titik yang mempertemukan. Ajnas ini umum. Warna dan putih sama-sama apa? Ya, hitam dan putih sama-sama warna. Warna itu namanya jenis. Kemudian ada no hitam, no putih. Paham? Bukan no dengan makna dalaman. Apa muqaddam di sini? Kalau mahiyah nau'iyah mustarikatan fil ajnas, misalnya lazimlah berpendapat dengan hal. Akan tetapi muqaddam itu benar. Apa muqaddam yang benar? Mahiyah nau'iyah itu sama pada jenis. Mahiyah nau'iyah apa? Hitam. Hakikat hitam dengan hakikat putih mustarikatan fil ajnas, sama-sama benar kak? Maka kalau ini benar, maka tali juga benar. Apa tali? Lazim berpendapat dengan hal. Cuma nabari kan? Belum jelas kan? Maka kita baca. Amma hakiyatul muqaddam. Adapun benarnya muqaddam. Kenapa muqaddam itu benar? Li'anna sawada yusyarikul bayada fil launiyah. Maka karena bahwa sungguh hitam itu sama dengan putih. Sama akan putih pada sifat warna. Berarti fil ajnas ya. Wa hadzal ishtiraku laisa fil lafzi faqat. Persamaan ini bukan hanya pada lafal. Oke. Dan dia berbeda dengan fasal. Wa illa, dan jika tidak lamat turidat fi jami'il lughat. Dan jika tidak, kalau kita katakan hanya sama pada lafal, ini istirak bukan hanya pada lafal. Dan jika tidak, niscaya tidak konsisten pada semua bahasa. Dalam semua bahasa, hitam dan putih kan masuk dalam warna kan? Bahasa Indo, bahasa Arab, bahasa Inggris. Hitam dan putih masuk di bawah kategori warna. Berbedanya dengan fasal. Fasal itu titik yang membedakan apa? Sawadiyah, kehitaman, keputihan. Ada keputihan kan dengar kau lain? Oke. Bayadiyah, bait, telur ibu ada. Ada tak meminta bahasa yang lain? Kehangusan. Oke, paham lah. Sama apa? Sama-sama warna. Berbeda apa? Sisi fasalnya. Oke, karena makna fasal ini yang membedakan, bukan fasal dalaman. Wa aidan, law qata'na an-nadara an jami'il lughati fa inna najidu bi badihatil aqli bainahuma ishtirakan laisa baina ghairihima. Dan juga kalau kita potongkan. Kalau kita putuskan pandangan kita daripada semua bahasa, kita nggak melihat ke bahasa, tapi melihat ke hakikat, ke makna. Maka niscaya sungguh kita temukan dengan aksiomatik akal di antara hitam dan putih itu ada kesamaan. Yang tidak ada kesamaan itu di antara selain keduanya hitam dan putih. Misalnya kita tanpa melihat ke bahasa ya, tanpa melihat ke makna hitam dan putih. Hakikat hitam dan putih sama-sama apa? Sama-sama warna. Istirak
Istirak antara hitam dan putih. Yang tidak ada kesamaan selain hitam dan putih. Misalnya hitam dengan gerak. Bisa nggak bertemu pada warna? Hitam, ini gairihima seperti kalau dalam kitab ini hitam dengan gerak. Bisa bertemu antara hitam dan gerak pada warna? Hah? Aku ya pikir aku. Tengok tabut lagi nyo makin lemah kayo. Nyo harus abstrak. Abstrak gitu apa? Fisik kok, yang artinya fisik. Coba lah fisik, no metafisik. Dah. Gerak dengan hitam itu nggak ada kesamaan. Tidak akan sama seperti hitam dan putih. Sama-sama pada wa yukhalifu, dan hitam berbeda dengan putih pada apa? Pada sawadiyah, pada sifat kehitaman. Hitam itu berbeda dengan putih. Kenapa? Karena hitam itu ada sifat kehitaman. Wa ma bihil musyarakah ghairu ma bihil mukhalafah. Tetap kaidah ini yang dipakai. Ini makanya penting sekali. Dan sesuatu yang dengan sesuatu itu sama, itu bukanlah sesuatu yang dengan sesuatu itu berbeda. Yang sama bukanlah sisi yang berbeda. Gini. Hitam dan putih sama-sama hitam dengan putih berbeda pada sifat kehitaman, pada sifat keputihan. Udah. Dah. Yang sama bukanlah yang beda bukanlah yang sama. Baik. Titik kesamaan di mana? Di jenis. Perbedaannya di fasal. Ma bihil musyarakah ghairu ma bihil mukhalaf. Wal awwalu, yang pertama apa? Yang sama, musyarakah, yaitu jin. Yang wasani fas. Wahina izin, saat itu kalau kita katakan ada sama dan ada yang berbeda, berarti pada sifat, lihat. Luar biasa kan? Selama ini kan cuma ya warna kan? Warna dan hitam. Hitam dan putih itu berbeda. Pada satu waktu dia sama. Maka yang sama bukanlah yang berbeda. Taib. Ya kan? Taib. Maka saat itu fa imma ayyakuna kullun minhuma mawjudan aw ma'duman aw ahaduhuma mawjudan wal akharu ma'duman aw laisa syai'un minhuma mawjudan wala ma'duman. Ada 3 opsi. Maka ada kala bahwa adalah tiap-tiap daripada keduanya jenis dan fasal itu mawjud ataupun ma'dum, ataupun salah satu keduanya itu mawjud dan salah satu yang lain ma'dum, ataupun tidak ada suatu pun daripada keduanya itu mawjud dan ma'dum. Oke, jadi hitam dan putih sama-sama apa? Sama-sama warna. Dan berbeda apa? Sifat kehitaman. Taib. Ada jenis dan ada fasal. Taib. Nah, jenis dan fasal ini dia apakah perkara yang ada? Keduanya ada? Ataupun keduanya tidak ada? Ataupun salah satunya ada ataupun salah satu yang lain tidak ada. Ada 3 ada opsi yang keempat. Lihat nih. Ayakuna kullu minhuma mawjudan, kedua-duanya itu mawjud. Ini kewarnaan putih dan hitam itu bertemu pada kewarnaan. Kewarnaan itu apakah mawjud dan kehitaman itu mawjud? Karena dua yang berbeda kan? Ma bihil musyarakah ghairu ma bihil mukhalafah. Ataupun ma'dum keduanya ini. Ataupun salah satunya mawjud, salah satunya ma'dum. Ini belum, masih banyak. Wal qismul awwal batilun. Pembagian yang pertama apa? Keduanya itu mawjud ataupun keduanya itu batil. Kenapa batil? Salah. Karena bahwa sungguh keduanya jenis dan fasal. Kalau bahwa sungguh keduanya kalau adalah keduanya itu mawjud, maka ada kala bahwa adalah keduanya itu yang saling masuk ataupun saling keluar, ataupun salah satu keduanya yang masuk dan yang lain adalah yang keluar. Wa ala kulli wahidin minat taqadiri yalzamu qiyamul aradu bil aradi. Dan di atas salah satu daripada asumsi-asumsi ini niscaya lazimlah berdirinya arad dengan arad. Paham? Lihat panjang kan? Nalarnya panjang kan? Kalau kita katakan jenis dan fasal itu mawjud, kewarnaan dan kehitaman. Kan dua yang berbeda kan? Nggak boleh sama karena mabihil musyarakah ghairu mabihil mukhalafah. Kewarnaan dan kehitaman itu
Dua yang ada misalnya kita katakan. Nah, keduanya itu saling masuk. Ataupun saling keluar. Ini bukan di hitam, bukan di warna. Kehitaman dan kewarnaan itu di mana letaknya? Kan kehitaman kan arat. Kewarnaan juga akhirnya arat itu berdiri dengan arat. Arat nggak boleh berdiri dengan arat. Arat itu berdiri pada jauhar. Jadi kalau kita katakan jenis dan fasal ataupun kewarnaan dan kehitaman itu suatu yang ada, maka terjadilah arat berdiri dengan arat. Oke. Au yukawwamul aradu bil jauhari, ataupun dibangunkan akan arat dengan jauhar. Karena bahwa sungguh keduanya jenis dan fasal, jika keduanya itu jauhar, misalnya lazimlah yang kedua, dan jika tidak lazimlah yang pertama ataupun tiap-tiap keduanya. Wa kadza tsani wa salisu wa illa lazima tarakkubul mawjudu anil ma'dumi fata'ayyana rabi'u wa huwal al matlub. Baik, ini sudah habis nih. Tenang, ini sudah habis. Oke. Jadi gini. Kalau kita katakan keduanya maujud, sama dengan terjadi arat dengan arat. Ataupun kita katakan salah satu keduanya itu maujud, suatu yang lain nggak boleh maujud itu bergantung pada yang makdum. Kehitaman itu mau ada, kewarnaan itu tidak ada. Ataupun kita balik. Bagaimana sekarang maujud itu bergantung pada makdum? Nggak boleh. Berarti kalau opsi yang pertama batal, opsi yang kedua batal, maka yang keempat. Opsi yang pertama apa? Maujud keduanya. Makdum keduanya nggak mungkin. Taib. Maujud salah satu, makdum salah satu yang lain. Tidak mungkin. Terus yang apa? Dia bukan maujud, bukan yang makdum. Jadi gini, oke? Taib. Maka kita perhatikan kembali. Wal qismul awwalu. Mana qismul yang pertama? Maujudan. Kalau dia keduanya maujud, maka ada kala dia dakhil, khilain ataupun kharijain, ataupun salah satunya masuk. Yani kewarnaan itu sifat masuk pada kehitaman. Taib. Kehitaman itu di luar daripada kewarnaan. Jadi sifat kehitaman itu hanya pada kehitaman, pada hitam. Sedangkan kewarnaan itu masuk pada kehitaman. Ini kita bayang saja. Ataupun keluarnya di luar. Di luar ataupun di dalam. Baik. Apapun yang asumsinya, terjadilah terdirinya arat dengan ataupun dibangunkan akan arat dengan jauhar. Ataupun arat itu dibangun dengan jauhar. Dibangun arat dengan jauhar. Kalau gini, karena bahwa sungguh keduanya jenis dan fasal, jika keduanya itu jauhar. Oh gini, kehitaman itu jauhar. Kewarnaan juga jauhar. Terjadilah lazim yang kedua. Lazimlah yang kedua. Yang kedua apa? Yang kedua apa? Makdum. Apa? Makdum keduanya. Baik. Dan jika tidak, kalau kita bukan mengatakan keduanya jauhar, misalnya lazimlah yang pertama, ataupun salah satu daripada keduanya. Dalam arti begini, kalau kita nggak masuk, kita jadikan dia opsi makdum, maka dia menjadi opsi maujud. Kalau kita katakan bukan maujud keduanya, ada kala dia makdum keduanya, ada kala salah satunya maujud, ada kala salah satu. Ini maksudnya. Dan jika tidak, lazim yang pertama apa? Maujud keduanya, ataupun salah satunya maujud, salah satu yang lain makdum. Jadi gini. Kehitaman dan kewarnaan itu arat apa jauhar? Kalau kita katakan arat berdiri dengan arat. Ataupun dia bukan arat tapi jauhar. Ini juga berisiko nanti jauhar berada dengan jauhar itu berada pada sifat. Gini. Hitam itu arat apa jauhar? Arat. Warna arat apa jauhar? Oke. Arat kan? Kehitaman. Gini. Yang membedakan hitam dengan putih itu sama-sama warna. Sama-sama
warna. Benar kan? Kemudian hitam itu berbeda nggak dengan putih? Kenapa berbeda? Karena ada sifat kehitaman. Ada sifat kehitaman. Oke, dah. Kehitaman dan ma bihil musyarakah ghairu ma bihi mukhalafah. Titik yang mempertemukan keduanya itu sama-sama warna bukanlah titik yang membedakan. Karena nggak mungkin yang sama itulah yang berbeda. Oke? Yang sama apa? Sama-sama warna. Yang membedakan satu hitam, satu putih. Taib. Oke. Berarti ada dua unsur kan? Dua unsur ini, warna dan kewarnaan dan kehitaman, ini arat apa johar? Kalau kita katakan arat sama dengan arat berdiri dengan arat karena hitam itu arat, kehitaman berdiri pada hitam, kewarnaan berdiri pada arat berdiri dengan arat. Oh enggak. Dia johar. Berarti sama dengan johar bergantung pada arat karena hitam arat, warna kehitaman bergantung pada hitam. Kewarnaan bergantung pada, berarti arat, johar. Baik kita katakan keduanya arat dan johar, ada kala dia itu maujud, ada kala salah satunya maujud, salah satunya maka di sini apa? Oke. Lazimlah arat dengan arat. Lihat di matan apa? Lihat di matan. Matan yang penting matan nih. Sawad sama pada bayat filauniyah wa yukhalifu fi sawadiyah, jelas. Fayataghayyara. Maka ada kala keduanya itu ada. Mewujud. Kehitaman dan kewarnaan itu ada keduanya. Maka kalau kita katakan ada, berdiri arat dengan arat. Ataupun tidak ada keduanya. Maka kalau tidak ada, tersusunlah yang mewujud daripada yang ma'dum. Hitam itu ada gara-gara apa? Karena ada sifat kehitaman. Hitam ada? Kehitaman kita katakan apa? Tidak ada. Bagaimana suatu yang ada tersusun dari sesuatu yang tidak ada. Oke. Sekali lagi. Gini. Hitam berbeda dengan putih karena ada sifat kehitaman. Sama karena karena kewarnaan. Taib. Kehitaman dan kewarnaan ini ada atau tidak ada dulu? Kalau kita katakan ada, arat akan berdiri dengan arat. Karena hitam dan warna ala arat. Nggak boleh arat berdiri dengan arat. Kalau kita katakan dia ma'dum, kehitaman itu tidak ada. Kewarnaan juga tidak ada. Berarti hitam dengan warna kan ada. Bagaimana? Suatu yang ada bergantung tersusun dari suatu yang tidak nggak boleh. Berarti kalau dia bukan mewujud dan bukan ma'dum terus apa? Bukan mewujud, bukan ma'dum. Apa? Hal. Maka hitam dengan putih terbedakan kenapa? Karena ada sifat hal. Yaitu kehitaman. Hitam ada kehitaman. Dan ada kewarnaan. Ya. Wah ya. Kau dari ya. Ya, man. Baik. Paham? Gimana? Hah? Sekali lagi. Coba lihat. Gimana? Ini untuk menetapkan hal ya. Yang targetnya bahwa ada perkara dia bukan maujud, bukan ma'dum. Hitam dengan putih. Ini jangan pakai ini kita ikut alur cerita orang yang menetapkan hal. Hitam dengan putih kan beda. Ya kan? Satu hitam, satu putih. Tapi keduanya sama-sama warna. Kan ada kaedah yang sangat logis. Ma bihil musyarakah ghairu ma bihil mukhalafah. Yang sama pasti. Kenapa hitam dan putih itu satu sisi sama? Ada jalur yang menghubungkan, ada jalur pemisah. Berarti ada dua jalur kan? Ada jalur penghubung, ada jalur penghubung namanya musyarakah, jalur pemisah namanya mukhalafah. Nah, mukhalafah dengan musyarakah ini apakah ada ataupun dia tidak ada? Jalur ini, jalur yang menghubungkannya. Jalur yang menghubungkan dengan jalur yang pemisah. Jalur penghubung namanya apa? Launiyah. Jalur penghubung sawadiyah ataupun bayadiyah. Pindah istilah leh. Karena yang pertama ada titik yang menyatukan antara hitam dengan putih. Apa? Warna. Ada titik yang membeda apa? Satu hitam, satu putih. Berarti ada dua jalur dong. Ada dua koneksi yang saling satu terhubung, satu terpisah. Oke kan?
Keempat, ma bihi musyarakah ghairu ma bihi mukhalafah. Dah. Penghubung dan pemisah ini ada atau tidak ada? Kalau kita katakan ada, dia johar apa arat? Kalau kita katakan arat sudah bergantung dengan arat karena hitam dan putih. Hitam dan putih kan arat. Ini arat. Penghubung dan pemisah juga arat. Arat berdiri dengan arat, nggak boleh. Oh, penghubung dan pemisah ini jauhar. Saya sama dengan johar sudah bergantung pada arat. Padahal arat bergantung pada johar. Berarti opsi dia maujud. Terus apa? Ma'dum. Berarti sama dengan keduanya kan ada nih. Hitam dan putih kan ada. Ada pemisah, ada. Nah, pemisah dan penghubung ini suatu yang tidak ada. Berarti sama dengan suatu yang ada hitam dan putih. Bergantung pada suatu yang tidak ada. Ini nggak boleh juga. Terus pemisah dan pemersatu ini namanya apa? Bukan maujud, bukan ma'dum. Terus apa? Hal. Ya kan, hitam dan putih kan ada yang beda, ada yang sama kan? Beda sama itu apa? Beda dan titik yang membedakan dan titik yang mempersatukan itu apa namanya? Apakah dia ada? Adanya berarti ada cuma dua, johar dan arat. Arat bergantung arat nggak boleh. Oh dia johar bergantung pada arat juga nggak boleh. Arat yang bergantung pada johar. Oke, dia bukan maujud. Terus ma'dum. Nggak boleh ma'dum. Gimana maujud tergantung pada ma'dum? Terus apa? Bukan maujud, bukan hal. Hal itu adalah kesimpulan akal, bukan analisa akal. Baik ni bayang merempak ngemetan dengan Baik. Fa yatarakabul maujudu minal ma'dumi. Dah ke depan dikit lagi. Lihat dah. Sekali lagi ya. Wa ala kulli wahidin minat taqadiri yalzamu qiyamul arad bil arad. Dah. Au yukawwamul arad bil jauhar. Jauhar itu bergantung dengan arad ini maksudnya. Karena keduanya kalau keduanya jauhar lazimlah yang kedua. Oke. Lazim mana yang kedua nih? Yukawwamul aradu bil jauhari. Dan jika tidak, maka lazimlah yang pertama. Ataupun salah satu daripada keduanya. Simpelnya begini. Begitu juga yang kedua dan yang ketiga. Dan jika tidak, lazimlah terus maujud daripada ma'dum. Intinya gini. Dia maujud atau ma'dum. Ataupun bukan maujud, bukan ma'dum. Kalau dia maujud ada dua opsi, johar ataupun arat. Kalau johar juga salah, arat juga salah. Maka opsi dia maujud keduanya. Kalau kita katakan ma'dum keduanya juga bermasalah. Maujud satu ma'dum juga bermasalah. Ataupun kebalikan. Maka yang tersisa apa? Bukan maujud dan bukan Wa'lam annal murada bil jinsi laisal mustalah wa kadha bil fasli bal muradu bil jinsi ma bihil musyarakah wa bil fasli ma bihi al umayazah. Wallahu a'lam bisawab wa ilahi marjuwal ma'ab. Selawat. Sallallahu ala sayyidina Muhammad.